Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Usmansyah dengan NIM 220404500009 dari kelas A, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Jadi di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih komunikasi yang efektif dan komunikasi yang tidak efektif. Yuk kita saksikan. Oke, baik. Komunikasi efektif adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lain dengan cara membuat pesan tersebut dipahami dengan jelas dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam komunikasi efektif, pesan harus disampaikan dengan baik, dipahami dengan benar, dan merangsang tanggapan atau tindakan yang sesuai dari penerima pesan. Faktor seperti kejelasan, penggunaan bahasa yang tepat, pemahaman audiens, dan responsif terhadap umpan balik sangat penting dalam mencapai komunikasi yang efektif. Yang kedua, komunikasi tidak efektif mengarah pada keadaan di mana pesan yang disampaikan oleh seseorang tidak berhasil dalam mencapai tujuan pembicaraan mereka. Hal ini bisa terjadi karena pesan yang kurang jelas dan membingungkan, sehingga membuat penerima pesan salah dalam menangkap pembicaraan. Ada juga gangguan seperti keributan atau masalah teknis dalam pembicaraan online, sehingga dapat menghambat pemahaman pesan yang disampaikan. Salah satu penyebab dalam komunikasi tidak efektif adalah sering terjadi pembicaraan yang dimana salah satu pihak tidak memberikan pihak lainnya untuk berbicara atau berpendapat. Perbedaan bahasa daerah atau logat juga menjadi penghambat dalam komunikasi yang efektif. Lalu kurangnya respon, apakah dia sudah memahami atau tidak pembicaraan yang disampaikan oleh temannya ini atau orang yang diajak berkomunikasi. Halo Rizky. Halo. Jadi ini tadi tuh ada yang baru nih di Makassar. Oke. Ada ini tuh enak sekali, bagus, baru kayak ramenya. Ada di sini Wismi, namanya Wismi. Enak sekali, baru di sini kayak ini apa? Gak kelihatan di. Baru kayak ini loh, di sini tuh kayak terjangkau sekali begitu ya. Bisa ji semua orang makan, bisa ji semua coba karena murah-murah ji, mulai dari 12.000, 10.000. Maksudnya kayak Oke. maksudnya bukan maksudnya tuh harganya tuh dari 10.000, 12.000 begitu. Pokoknya di sini enak sekali ya, harus kau cobain. Kau cobain? Maksudnya kamu harus ke sini terus coba gitu di Wismi. Halo, assalamualaikum Riz. Waalaikumsalam. Jadi tujuan saya mau video call kamu tuh ingin mempertanyakan ini sih ya, satu hal, kira-kira bisa nggak? Apa tuh? Bisa. Jadi saya ingin bertanya, kira-kira apa pendapat kamu nih tentang komunikasi yang efektif? Komunikasi efektif. Menurut saya, komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang terjadi ketika penyampaiannya kepada si pendengar itu bisa dimengerti, gitu loh. Ya, bisa dimengerti ya karena dengan redaksi bahasa yang baik dan tanpa ada hambatan lah. Hambatan itu kayak maybe jaringan atau ada kebisingan yang terjadi di sekitar, kan kita nggak tahu. Jadi kalau seandainya komunikasi yang efektif menurut saya adalah komunikasi yang terjadi secara kayak lancar-lancar aja gitu loh, gak ada hambatan. Terus redaksi bahasa yang dikemukakan juga bagus. And then satu, harus ada feedback. Karena kan kalau seandainya kamu menyampaikan sesuatu terus sayanya yang enggak ada feedback sama sekali, hanya diam aja, kan pasti kamu nggak tahu saya sudah
mengerti atau belum tentang pembicaraan yang terjadi. Makanya menurut saya itu sih, itu komunikasi yang efektif menurut saya. Iya saya sih setuju ya dengan pendapat kamu. Karena kalau misalnya dengan kebisingan, gangguan-gangguan yang terjadi, pasti komunikasi yang dilakukan dengan pihak yang satu dengan pihak yang lain kan otomatis terganggu kan. Dari saya juga hambatan yang terjadi misalnya logat, karena kan dengan Iya, keterbatasan ini bahasa kan pasti si teman atau seseorang pihak lain yang sedang berkomunikasi kan pasti tidak mengerti dan arah pembicaraannya tuh kemana begitu. Itu salah satu iya, iya, faktor juga yang menghambat proses komunikasi yang efektif. iya. Mm. Saya sependapat sih dengan apa yang kamu sampaikan tuh, menurut saya ya seperti itu komunikasi yang efektif. Oke. Sebelumnya terima kasih ya sudah menambah-nambah wawasan saya, bisa ini berkomunikasi juga, memberikan contoh bahwa komunikasi efektif tuh seperti ini, mendapatkan feedback, terus mendengarkan pendapat satu sama lain itu tuh sudah termaksud dalam komunikasi yang efektif. Dan saudara Rizky juga sudah sangat-sangat membantu ya dalam proses pembuatan tugas mikro konselingnya mata kuliah saya. Jadi sebelumnya tujuan saya tuh bukan hanya bertanya apa sih komunikasi yang efektif, tetapi ada tujuan juga untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, betul. Seperti itu. Ya. Nah ya. Ya, Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf juga kalau misalnya sempat mengganggu waktunya. ya enggak, santai aja. Oh iya, ya udah. Mungkin Oke, segini aja dulu komunikasi yang terjadi antara kita berdua. ya, Oke, terima kasih. Sebelumnya pamit. sama. Oke, assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam. Dadah. Oke teman-teman, jadi mungkin itu tadi pembahasan materi dari saya tentang apa sih komunikasi efektif dan komunikasi yang tidak efektif dan bagaimana caranya. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.